Di sebuah desa terpencil bernama Kayuangin, beredar desas-desus tentang praktik pesugihan yang mendatangkan kekayaan dengan cara-cara mistis. Desa itu tersembunyi di balik hutan lebat, sulit diakses oleh orang luar. Saat senja tiba, suasana desa berubah mencekam. Kabut tipis melingkari tanah, dan suara aneh seperti bisikan sering terdengar di antara pepohonan. Selamat datang di channel kami. Di sini kami sudah meringkum cerita dari berbagai penjuru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sebutkan kalian jadi mana saja dan hal mistis apa saja agar bisa kami ceritakan di episode selanjutnya. Seorang wartawan muda bernama Andi tertarik untuk menyelidiki. Ia mendengar bahwa di desa itu terdapat sebuah rumah tua dengan altar batu tempat para penduduk melakukan ritual misterius. Ketika Andi sampai, ia merasa dilindungi oleh bayangan-bayangan di balik pohon. Dengan keberanian yang tersisa, Andi mendekati rumah tua itu. Di sana, ia menemukan altar yang dipenuhi bunga layu, darah kering, dan sesajen aneh. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan gelap yang menghilang di balik kabut. Andi pun menyadari, desa ini bukan hanya tentang kekayaan, melainkan tentang perjanjian yang lebih gelap. Untuk setiap kekayaan yang diperoleh, ada harga yang harus dibayar, dan seringkali nyawa menjadi taruhannya. Andi kembali dari desa itu, membawa cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Namun, beberapa minggu setelahnya, tiba-tiba ia menjadi kaya raya. Pertanyaan yang muncul, apakah Andi hanya melaporkan kisah itu, atau diam-diam ia juga telah membuat perjanjian dengan desa pesugihan? Setelah Andi kembali ke kota, ia menjadi buah bibir di tempat kerjanya. Artikel yang ia tulis tentang desa Kayuangin menjadi viral, menimbulkan kontroversi dan ketertarikan luas. Banyak orang yang menyelidiki kebenaran kisahnya. Sementara beberapa pihak lain menganggap itu hanya mitos belaka. Namun, hanya Andi yang tahu betapa nyata pengalaman yang ia alami. Semenjak itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Andi mendapati dirinya sering bermimpi buruk tentang altar batu di desa itu. Dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi berbulu hitam dengan mata merah menyala, berdiri di tengah altar sambil mengibarkannya. Setiap kali terbangun, ia merasa lelah, seolah-olah energi hidupnya tersedot. Lebih mengerikan lagi, rezeki yang tiba-tiba menghampirinya. Dalam 1 minggu setelah artikel itu terbit, Andi mendapat promosi pekerjaan dan bonus besar. Tawaran proyek mengalir deras, dan ia bahkan memenangkan lotre kecil secara tidak sengaja. Namun, Andi mulai menyadari bahwa setiap kali ia menerima keberuntungan, seseorang di sekitarnya mengalami kemalangan. Pertama, tetangganya mengalami kecelakaan fatal tanpa alasan yang jelas. Kemudian, sahabatnya kehilangan pekerjaan tanpa alasan yang masuk akal. Andi mulai membungkus bahwa ada kaitan antara rezeki yang ia dapatkan dan kejadian buruk di sekitarnya. Mimpi buruk yang terus menghantuinya akhirnya membuat Andi memutuskan untuk kembali ke desa Kayuangin. Ia ingin memastikan apakah ia tidak sengaja terlibat dalam perjanjian ini. Malam itu, ia membawa kamera, catatan buku, dan beberapa peralatan pelindung spiritual seperti garam dan daun sirih. Atas saran seorang dukun yang ia temui sebelumnya. Sesampainya di desa, suasana semakin suram, kabut lebih tebal dari sebelumnya, dan suara burung hantu terdengar nyaring di jarak jauh. Rumah-rumah penduduk tampak gelap dan sunyi. Tidak ada satupun orang yang terlihat, seolah-olah desa itu sudah lama ditinggalkan. Namun, altar di rumah Tur tetap sama. Ketika Andi mendekati altar, ia melihat sesajen baru, seekor ayam hitam yang baru saja disembelih, dan sekotak uang yang terbungkus kain putih. Tiba-tiba, ia mendengar suara berat berbisik, "Kau telah mengambil sesuatu, kini bayarannya akan datang." Andi berbalik, dan melihat sosok tinggi bulu hitam dari mimpinya. Sosok itu melangkah maju, menuding ke arah Andi sambil berkata, "Kekayaanmu adalah darah mereka. Sekarang, gantilah dengan darahmu sendiri, atau kau akan kehilangan semuanya." Andi dilanda ketakutan. Sosok itu mulai mendekat, dan membeku di tempatnya. Dalam keputusasaan, ia meraih garam yang dibawanya, dan melemparkannya ke arah sosok itu. Untuk sesaat, makhluk itu mundur, memberikan Andi waktu untuk melarikan diri. Dalam perjalanan keluar dari desa, Andi menyertakan sesuatu, dan menemukan sebuah buku tua tergeletak di tanah. Buku itu sepertinya adalah catatan ritual pesugihan, penuh dengan tulisan tangan dan diagram aneh. Ia membawanya tanpa berpikir panjang. Setelah berhasil keluar dari desa, Andi mencari bantuan dari dukun yang sebelumnya ia temui. Dukun itu mengatakan bahwa Andi telah menjadi bagian dari perjanjian yang tidak bisa dibatalkan.
Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan itu adalah dengan mengembalikan semua kekayaan yang ia peroleh dan menghancurkan altar tempat perjanjian yang dibuat. Andi kini berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih menjalani hidupnya dalam ketakutan dan membayar dengan darah orang-orang terdekatnya, atau kembali ke desa dan menghadapi risiko kehilangan nyawanya. Malam itu, ia membuka buku tua yang ia temukan di desa. Di halaman terakhir, ada satu peringatan tertulis dengan tinta merah. Kaya bukanlah tujuan, melainkan jebakan. Hanya mereka yang rela kehilangan segalanya yang akan bebas. Apakah Andi akhirnya berhasil menghapus kutukan itu, atau justru terjebak selamanya dalam lingkaran pesugihan? Jawaban itu tetap menjadi misteri yang tersembunyi di dalam gelapnya desa Kayuwangen. Setelah membaca buku tua itu, Andi merasa ada kekuatan yang diduga untuk kembali ke desa Kayuwangen. Namun, kali ini ia tidak ingin menghadapi semuanya sendirian. Ia meminta bantuan dua orang, Arif, sahabatnya yang seorang paranormal, dan Dina, seorang jurnalis sekaligus kekasihnya yang berani. Yang ketiga memutuskan untuk berangkat malam hari, karena berdasarkan buku tua itu, kekuatan altar hanya aktif saat malam bulan gelap. Mereka membawa perlengkapan, lilin putih, garam, cermin kecil, dan patung kecil yang bisa menangkal energi jahat. Ketika mereka tiba di desa, suasananya jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Angin dingin berembus kencang, membawa bau amis yang menusuk. Rumah-rumah penduduk terlihat kosong dan berlumut, namun jejak kaki baru di tanah basah menunjukkan bahwa ada kehidupan yang masih tersembunyi di dalam kegelapan. Saat mereka mendekati rumah tua tempat altar berada, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah belakang. Yang ketiga menoleh, namun tidak melihat apa-apa. Dina merasa tangannya ditarik sesuatu, tetapi ketika dia berteriak, genggaman itu menghilang. Ritual penghancuran. Di depan altar, Arif mulai membaca mantra pelindung, sementara Andi mengeluarkan buku tua dan mengikuti petunjuk di dalamnya. Untuk memulai ritual kutukan, mereka harus menaburkan garam ke seluruh permukaan altar dan membakar sesajen yang ada di atasnya. Namun, saat api dinyalakan, suara gemuruh menggema di udara. Sosok tinggi berbulu hitam yang pernah Andi lihat muncul di depan mereka kali ini. Gambar itu membawa tongkat berujung tengkorak dan mata merahnya menatap tajam ke arah Andi. Beraninya kau kembali. Sosok itu mengaum, suaranya menggemparkan tanah. Di bawah mereka, kekayaan itu milikmu, tetapi kau telah melanggar aturan. Kini waktunya membayar. Andi gemetar, tapi Dina berdiri di depannya, mengangkat cermin kecil yang dibawanya. Sosok itu mundur sejenak, sepertinya terganggu oleh pantulan dirinya. Namun dia segera bangkit kembali, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Arif berteriak, teruskan, Andi. Jangan berhenti membaca mantra dari buku itu. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Andi membaca halaman terakhir buku tersebut. Kata-kata itu terasa aneh di lidahnya, tetapi setiap kali ia menyebutkan satu kalimat, sosok bulu hitam itu tampak semakin melemah. Namun, pada saat yang sama, bayangan lain mulai muncul dari sekitar desa, sosok-sosok manusia dengan mata kosong, seperti penduduk yang telah menjadi korban pesugihan, berjalan menuju altar. Pengorbanan terakhir. Ketika api akhirnya menyentuh altar, tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Sosok berbulu hitam itu berteriak keras, lalu menghilang dalam kepulan asap hitam. Para penduduk yang sebelumnya terlihat seperti mayat hidup juga ambruk ke tanah, tampak seperti terbebas dari sesuatu. Namun, sebelum semuanya berakhir, Andi mendengar suara berat itu lagi, kali ini lebih dekat. Berbisik di telinga, tidak ada yang gratis, kau telah memilih jalan ini, dan kau akan membayarnya dengan nyawamu. Saat kabut menghilang, Andi terjatuh pingsan. Dina dan Arif mencoba membangunkannya, tetapi tubuhnya terasa dingin. Ketika Andi akhirnya membuka matanya, mereka menyadari sesuatu yang aneh, iris matanya berubah menjadi merah, sama seperti sosok lawan mereka tadi. Setelah kejadian itu, Andi menjadi lebih pendiam. Ia berhenti mengejar kekayaan dan menutup diri dari masyarakat. Dina dan Arif merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, tetapi mereka tidak tahu pasti apa. Desa Kayuwangen tetap ada, meskipun altarnya telah dihancurkan. Namun, banyak yang percaya bahwa roh pesugihan telah menemukan pengganti baru dalam diri Andi. Ia mungkin berhasil menghancurkan altar, tetapi kutukannya akan terus hidup bersamanya selamanya. Setelah kejadian di desa Kayuwangen, hidup Andi menjadi lebih kelam. Mata merah yang kini ia miliki adalah bukti dari sesuatu
yang bersemayam di dalam dirinya. Orang-orang di sekitarnya, termasuk Dina dan Aris, mulai merasakan aura berbeda darinya. Suaranya sering terdengar berat dan bergema saat berbicara, dan ia sering terlihat berbicara sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang terus menemaninya.